Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berjumlah 5 orang. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian mengompol. Mengompol merupakan gangguan yang sering terjadi pada anak usia di bawah 3 tahun. Anak dikatakan ngompol tidak normal apabila ngompol terjadi terus-menerus atau menetap di atas usia 5 tahun. Ngompol pada anak harus mendapat penanganan yang benar karena dampaknya dapat terjadi infeksi saluran kemih, menyebabkan stres dan kurang percaya diri. Berapa sering anak mengalami gangguan ngompol? Pada bayi baru lahir, anak usia 1 bulan, frekuensi buang air kecil normal dapat sampai 20 kali dalam sehari. Seiring dengan bertambahnya usia, frekuensi buang air kecil berkurang. Pada usia 4 tahun, sekitar 30% anak masih ngompol. Usia 5 tahun, 10% dan usia 18 tahun, sekitar 1% anak masih ngompol. Apakah semua jenis ngompol sama saja? Ngompol itu ada 2. Yang pertama, ngompol primer apabila ia masih ngompol terus-menerus sejak bayi. Ngompol sekunder yaitu ngompol yang terjadi paling sedikit 6 bulan pada anak yang sebelumnya sudah tidak ngompol. Ngompol malam hari adalah ngompol yang terjadi pada saat anak tidur malam hari. Namun demikian, ada ngompol yang terjadi saat anak terjaga atau tidak tidur. Anak yang hanya mengompol pada malam hari saja disebut mengalami monosimpatik enuresis atau MEN, yaitu suatu keadaan didapatkan pada 80-85% anak, sedangkan 5-10% mengalami gejala lain selain ngompol malam hari, yaitu mengompol siang hari. Gangguan buang air besar misalnya ngebrok atau sembelit. Keadaan ini disebut polosimpatik enuresis atau PEN. Apa saja penyebab ngompol? Beberapa penyebab ngompol yaitu anak mengalami infeksi saluran kemih, gangguan struktur ginjal dan saluran kemih, gangguan sistem syaraf pada ginjal dan salurannya, sembelit, gangguan tidur yang disebut dengan obstructive sleep apnea, yaitu tersumbat saluran nafas saat tidur, maupun akibat gangguan psikologis. Ngompol malam hari disebut oleh gangguan pemusatan perhatian dan obstructive sleep apnea dan kecemasan, kelainan genetik, produksi air kemih berlebihan, gangguan kandung kemih neogenetik. Ngompol siang hari disebabkan oleh infeksi saluran kemih, gangguan struktur organ saluran kemih, kontraksi kandung kemih berlebihan, serta pengeluaran urin dan kandungan kemih yang tidak tuntas. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ngompol pada anak? Di sini terdapat 8 cara. Yang pertama, atur asupan minum anak. Yang kedua, ajak anak rutin ke toilet. Yang ketiga, hindari minuman yang merangsang buang air kecil. Yang keempat, pastikan toilet mudah dijangkau. Yang kelima, puji anak saat tidak mengompol. Yang keenam, jangan marahi anak jika belum bisa berhenti mengompol. Yang ketujuh, jangan bangunkan anak saat tidur. Yang kedelapan, alarm ngompol. Bisa Anda pasang di piyama atau tempat tidur anak untuk sensor kelembapan. Kapan harus ke dokter? Orang tua harus mulai memeriksa anaknya ke dokter apabila ia masih mengompol di usia lebih 5 tahun. Pengertian menggigit kuku. Menggigit kuku merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak anak-anak. Kebiasaan ini dapat muncul ketika seorang dalam kondisi was-was, tegang, gugup, atau sedang dalam keadaan menahan malu. Kebiasaan ini pada sebagian anak-anak bisa membawa kebiasaan ini hingga dewasa. Adapun penyebab menggigit kuku terdapat 4. Yang pertama, ketidaksabaran, bosan, frustasi. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, perasaan stres dan kecemasan. Yang keempat, beberapa emosi psikologis lain seperti gangguan ADHD, gangguan depresi mayor, gangguan obsesif kompulsif, gangguan menentang obsesi, gangguan kecemasan perpisahan. Penanganan menggigit kuku terdapat 4. Yang pertama, mengalihkan perhatian anak pada aktivitas atau kesibukan lain. Berikan perhatian yang cukup pada anak. Bantu anak menemukan cara lain atasi kegelisahannya. Ini bisa dimulai dengan memberikan pertanyaan kepada anak kenapa sering melihatnya menggigit kuku. Dan saat anak menjawab, akan lebih baik orang tua memperlihatkan sikap terbuka tanpa menghakimi.
Ingatkan anak jika mengulanginya. Rasa tidak aman. Rasa tidak aman adalah keadaan di mana anak merasa tidak aman ketika berada di lingkungan yang tidak dikenalinya atau di lingkungan baru. Adapun penyebab rasa tidak aman, anak tidak berada di lingkungan yang tidak dikenalinya. Kurangi sosialisasi yang diberikan orang tua kepada anak. Sering berpindah tempat atau domisili. Penanganan rasa tidak aman, mengenalkan dengan orang sekitar, jangan paksa anak digendong orang lain, bertindak sebagai penjaga anak, perkenalkan anak dengan orang baru sedini mungkin, bersikap tenang dan hangat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.